Halo, selamat datang kembali ke Padplon Gaming. Sebelumnya gue mengalami insiden di Asen Belanda, yaitu ditabrak oleh Quartararo. Oh my god, oh my god. Dia sangat agresif sekali untuk menyalip gue di tikungan pertama itu, sampai gue aduh, sudah tidak bisa disampaikan oleh kata-kata. Pokoknya gue emosi banget lah dengan Quartararo sampai gue menyerah di GP Asen. Ya, lihat saja selisih poin dengan Peko menjadi minus 15 karena Peko itu menjuarai GP Asen. Gila ya. Itu sebetulnya kalau gue bisa bertahan dan Quartararo tidak berulah, gue seenggaknya masih bisa untuk podium lah. Oke, untuk sesi praktis gue berhasil memimpin karena gue merasakan motor yang sangat enak di Sachsenring ini. Gue unggul 0,9 detik, hampir 1 detik dengan Mark dan Peko dan Martin. Ya, ketiga pembalap ini emang lagi kuat-kuatnya ya di awal season ini. Karena gue ada di posisi pertama, jadi gue berhak untuk langsung melaju ke kualifikasi kedua. Semoga saja hasilnya bagus ya, seperti sesi latihan. Dan Alex Marquez Morbidelli sebelumnya ada di Q1 untuk memperebutkan posisi 1-2 di Q1-nya. Oke, di sini rekomendasi seperti biasa, kalau untuk kualifikasi pasti ban soft biar cepat panasnya, cepat ngegripnya dan ngacir. Oke, ini untuk sesi terakhir karena gua masih penasaran untuk melakukan best lap di Sachsenring dan gua takutnya di akhir-akhir ini Peko berhasil menyalip gua untuk dia memperebutkan posisi pole position. Untuk sementara Marc Marquez ada di posisi kedua, Peko ada ketiga, sektor satu dia lebih cepat, tapi sektor kedua sayang sekali ya abu-abu. Sedangkan BCC dan Oliveira sektor satu juga ngebut sekali. Bastian ini tanpa disangka-sangka di sektor kedua kuning setelah sektor pertama merah. Oke, nice. Tikungan terakhir RHD nyala 2,2, lebih cepat lagi waktunya dan gua berhasil memperebutkan pole position, unggul dari Marc Marquez dan Peko Bagnaia. Ya, Marc dan Peko juga lumayan agak jauh dia ya. Dan ini highlight untuk, atau bukan highlight lah ya, tapi lap terakhir di sprint gua ada di posisi keempat karena gua melakukan banyak kesalahan di sprint ini, makanya bisa tersalip oleh Peko, Marquez dan Quartararo. Keadaan motor juga tidak baik-baik saja ya karena banyak melakukan kesalahan dan ya pasti ditabrak-tabrak lah sama orang. Nah seperti kayak tadi tuh Morbidelli juga tiba-tiba agresif. Martin terjatuh ya karena insiden dengan gua. Ya udahlah, kita syukur aja kita masih bisa finish ya guys. Yang penting nanti di main race-nya itu kita bisa juara. Walaupun kita mencatatkan fastest lap, tapi itu tidak membuahkan hasil yang sangat bagus ya. Oke, Peko berhasil menjuarai sprint. Dua Ducati unggul lagi dan didampingi oleh duo Yamaha pabrikan dan satelit. Oke, kita akan lanjut ke Sachsenring dengan kondisi sangat mendung. Ya semoga saja tidak hujan, karena kalau hujan sangat repot ya flag to flagnya. Marquez pun sampai menghembuskan nafas guys. Saking tegangnya dia di belakang gua. Tuh, hu. Dan Peko ada di posisi ketiga. Dia sangat kuat ya. Dan biasanya Peko kalau udah menyalip di tikungan pertama itu dia ngacir. Oke, untuk rekomendasi ban itu menggunakan ban medium untuk depan, ban soft untuk bagian belakang. Suhu trek 30 derajat dan angin 19 derajat, jadi lumayan agak dingin di Jerman kali ini. Karena suhu trek di bawah 32 derajat, jadi gua berhak untuk menggunakan ban soft di bagian belakang. Ya, yang pasti ini asimetris karena banyak tikungan ke kiri. Oke, gue dan yang lain bersiap untuk melakukan start. Ini adalah yang paling penting.
Oke, semoga tidak terjadi kesalahan dan lancar. Tipis sekali bu. Marquez langsung memimpin, gue langsung disusul oleh Quartararo dan Pecco bananya. Gue langsung agresif masuk dari tikungan dalam. Oh tidak, rewind. Karena itu emang terlalu barbar dan gue melakukan kesalahan yang sangat fatal. Untuk objektif gue unggul 127 poin sementara dari Fabio Di Gia. Oke, terjadi sedikit tabrakan dengan Quartararo dan Alex Marquez menabrak bagian belakang gua. Sangat kasar ya Bung ya. Langsung kena investigasi karena Alex Marquez terlalu barbar. Oke, gua ada di posisi keempat seperti sprint yang barusan. Ya, ini tikungan ke kiri. Jadi Sasser ini terkenal dengan tikungan kiri yang sangat banyak ya. Jadi wajar saja. Ban yang disediakan oleh Michelin itu asimetris. Jadi bagian kirinya lebih keras gitu. Lebih tebal lah si komponnya itu. Wow, keluar sedikit Bung dan masuk ke tikungan wave di sini dan harus sangat hati-hati kalau tidak mendapatkan grip dan melebar di sini. Oke, masuk ke dua tikungan terakhir agak melebar sedikit tapi mendapatkan grip yang bagus. Gua masih menempel posisi 3 teratas karena gua ingin sekali untuk menjuarai ya biar agak menjauh dari Quartararo, Pecco dan Marquez. Oke, Pecco ada di posisi kedua, gua berhasil menyalip Quartararo dari exit corner sangat bagus mendapatkan grip yang sangat baik ya. Oke, tikungan pertama gua berhasil menyalip Pecco dari inside line tapi Pecco berhasil menjaga posisi dari sisi luar. Oke, gua masih menempel Pecco. Oke, Mark Marquez agak melebar dan gua agak sedikit menabrak Pecco, menabrak lagi dan mendorong Pecco untuk menyalip. Aduh, itu sangat pelan ya mereka ya. Mungkin karena keunggulan Yamaha di tikungan jadi ya wajar saja lebih cepat belokannya. Oke, tapi Pecco tidak ingin mengambil risiko untuk menyalip Marquez di tikungan tersebut karena sangat sempit ya masuk dari sisi dalam seperti itu. Oke, Rifan sangat cepat. Dan hampir saja terjadi insiden dengan Pecco banyaknya ditabrak lagi. Agak sedikit keluar dan terkena peringatan oleh race direction. Pecco masih menempel Mark Marquez. Quartararo juga masih menempel gua dan sedikit tidak smooth ya. Gua tadi memasuki tikungan agak menjauh rupanya mereka karena gue melakukan kesalahan di tikungan tersebut. Marquez menutup sisi paling dalam dan Pecco melebar, gue juga ikut melebar ya karena mengikuti ritme mereka. Late braking dari Rifan Ahmad dan masuk. Woi, sangat pelan sekali Pecco. Udah tahu gue tuh sangat cepat di. Oke, masuk dari sisi dalam. Nyelip guys. Hampir saja terjatuh. Itu kalau jatuh itu wah luar biasa, mungkin bisa patah tulang ya gue ya, bisa absen dari semua race kali ini. Tapi sayang sekali ya dari MotoGP ini tidak ada apa ya kalau terjatuh badan pembalapnya rusak lah, patah atau apapun itu gitu. Coba kalau ada pasti seru. Sayang sekali ya gue melebar dan kan sabar. Gua melebar tuh sayang sekali di sini dan gua memberikan ruang dulu untuk Quartararo. Quartararo juga di sini lumayan agak marah sama gua ya karena gua mengadakan side war di garasi. Oke, gua karena melakukan kesalahan yang banyak jadi gua sekarang jauh 1,4 detik dari posisi 1-2 di depan. Sangat sayang sekali ya gue tidak bisa konsisten ya, mungkin karena rookie ya, pemula, jadi ya begitulah. Oke, untuk voice overnya cukup sampai sini. Gue akan lanjut di lap terakhir. Apakah ada kejutan di race Sachsenring ini? Selamat menyaksikan.
lanjut voice overnya. Nah ini dia last lap antara Peko dan Rifan Ahmad. Sayang sekali ya, Marc Marquez terjatuh guys. Aduh, dia padahal sudah memimpin, tapi sayang sekali ya. Mungkin mentalnya sudah tua ya, sudah tidak ada mental juaranya. Jadi ya dia terlalu ke pressure oleh anak-anak muda seperti kami ini. Oke, gua masih menempel ketat Peko banyaknya. Karena di sini gua masih ada sisa grip, emang udah sangat sedikit sekali, jadi rawan sangat jatuh ya guys ya. Kok rawan sangat jatuh ya? Salah tipe, oke. Peko berhasil menjaga ritmenya. Quartaro juga masih nempel. Apakah dia berharap ada kesalahan dari kita berdua? Oke, masih menempel. Oke, di tikungan wave ini harus mendapatkan grip biar bisa mendekat ke Peko. Oke, agak mendekat sedikit dan gue lebih cepat dari waktu sebelumnya. Agak melebar sedikit, tapi cakep sekali mendapatkan grip. RHD nyala. Peko agak jumping dan tikungan terakhir, oh tidak terjadi insiden dan Rifan berhasil menyalip Peko banyak di tikungan terakhir dengan sedikit menabrak Peko banyaknya. Karena terlihat ya gue sedikit memaksa dan Peko juga sedikit memaksa langsung masuk. Alhamdulillah mantap sekali, Rifan Ahmad berhasil menjuari sesi Sachsenring, unggul dari Peko dengan battle yang sangat seru. Jadi gue sebelumnya mengejar di posisi keempat yang lumayan jauh dan gue berhasil menyalip Peko di tikungan terakhir. Sayang sekali Marc Marquez posisi ke-12, Johan Zarco 13, Mark Fernandez 14. Oke, sekian untuk race Sachsenring kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat jumpa kembali di Pamplon Gaming. Bye bye. With the live coverage where the 3 podium finishers have just arrived. The winner is over the moon and is rightly indulging in celebrations with his team members. It's been a very busy weekend and now it's time to celebrate the 3 MotoGP riders who have showcased their talents the most. The fans are rightly celebrating them after watching a wonderful race.